Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 209. Di ruangan Dein sudah duduk Bayu dan Brianna dengan canggung dan kaku. Di sana juga ada Subur, salah satu petugas CCTV. Eric dan Albert masih terdiam mendengarkan Dein bicara dengan ketua Angel Craft komunitas High Society yang mengadakan event luxury desain berlian. Setelah Dein selesai bicara dan mengakhiri panggilan video, dia memandangi Brianna dan Bayu bergantian. Pihak penyelenggara event tidak akan ikut campur mengenai kemiripan desain kalian. Dia hanya menegaskan perusahaan Diamond Indonesia mengirim ulang desain yang berbeda. Dan tetap akan dinilai, ucap Dein. Hening sesaat. Bri, apa desain milikmu benar hasil karyamu? Tanya Dein pelan. Brianna mengangguk. Sebetulnya itu desain lama saat saya masih SMU. Masih saya gambar di atas kertas lalu saya buat menggunakan aplikasi dibantu Kak Bayu, jawab Brianna. Pelan dan tenang seraya memberikan gambar-gambar sederhana yang dia buat. Tapi kenapa perusahaan saingan bisa memiliki desain yang sama? Tanya Dein lagi. Brianna menggeleng lemah. Dia melirik Bayu yang hanya menunduk, sementara itu Subur menyerahkan tablet pada Dein. Di layar tablet diputar rekaman CCTV saat Bayu menyalakan komputer Brianna di jam pulang dan sudah tak ada siapa-siapa di kantor. Jelas terlihat Bayu mengcopy file milik Brianna lalu menghapusnya. Bayu, apa kau bisa jelaskan ini? Dein menyodorkan tablet ke dekat Bayu. Bayu tercekat. Lelaki yang ada di video itu benar kamu? Tanya Dein. Bayu mengangguk, sementara Brianna melongo tak percaya melihat rekaman CCTV tersebut. Lia benar, itu memang saya, Bu. Jawab Bayu pelan dan pasrah. Apa alasan kamu mengcopy dan menghapus file berisi desain berlian milik Brianna? Dein bertanya pelan dan lembut. Bayu melirik Brianna. Dia gelisah. Saya hanya ingin membantu Brianna mengerjakan desainnya yang terkesan sangat klasik. Saya modifikasi menjadi semi-modern. Tapi berhubung malam itu saya mendapat kabar ibu saya kritis di rumah sakit, saya. Lalu, mengalirlah cerita Bayu dengan sangat detail. Dein menghela napas. Jadi saat ini kamu tidak punya ponsel? Bayu mengangguk. Oke, kamu berniat membantu Brianna tapi kenapa file aslinya kamu hapus? Timpal Eric. Itu, saya. Sempat terlintas pikiran buruk, takut ada staf yang iri dengan Brianna lalu mencuri hasil karyanya, jawab Bayu. Dein manggut-manggut. Niatmu menjaga hasil karya Brianna. Tapi kenapa bisa perusahaan saingan memiliki desain yang sama? Tanya Dein menatap Bayu lekat. Bayu kikuk, dia pun tidak mengerti kenapa bisa Crown Diamond memiliki desain serupa. Bri, apa kamu pernah mempublikasikannya selain untuk event ini? Dein mengalihkan pandangan pada Brianna. Brianna menggeleng. Tidak pernah sekalipun. Dein menghela napas dalam. Bayu, kamera CCTV mengarah padamu dengan jelas. Tapi kita tidak ada bukti jika kamu yang menjual desain Brianna lalu memberikannya pada Crown. Lagi pula, sebesar apa bayaran orang itu hingga bisa membuatmu mengkhianati temanmu sendiri dan juga perusahaan? Saya berumpah atas nama ibu saya yang sudah tiada, saya tidak memberikan desain milik Brianna pada seseorang selain yang bekerja di perusahaan ini, Bu. Bayu bersikukuh. Memberikan desain pada seseorang selain orang yang bekerja di perusahaan ini. Dein mengerutkan kening. Bayu mengirim 2 desain milik Mia padaku dini hari, Ma. 1 desain milik Brianna yang dia sempurnakan kekurangannya, 1 lagi adalah desain modifikasi tapi dia meminta sendiri padaku agar aku mencantumkan nama Brianna saja di desain yang sudah dia modifikasi. Albert angkat bicara.
Saya berniat membahas tema klasik dan modern keesokan harinya bersama Brianna, tapi mana saya tahu kalau ada berita duka cita mendadak plus ponsel saya hilang. Untung saja ada kartu nama Pak Albert di dompet, jadi saya bisa tahu jika event desain dimajukan. Tanggalnya, tukas Bayu cepat. Tapi rekaman CCTV ini kesannya ambigu. Kamu membantu atau mencuri ide desain? Brianna hingga Crown memiliki desain yang sangat mirip, tukas Eric. Bayu terdiam. Niat hati membantu dengan tulus karena dia tertarik dengan Brianna sejak pandangan pertama, malah berakhir menjadi dirinya yang tertuduh menjual desain gadis itu. Brianna sendiri tak bisa berkata apa-apa. Pikirannya buntu. Dia ingin percaya pada Bayu, tapi kenyataannya Bayu yang mengkopi dan menghapus desain miliknya serta bisa mirip dengan perusahaan saingan. Begini saja, kami akan mengusut tuntas hal ini dengan Crown. Siapa sesungguhnya pemilik desain yang asli? Jika memang benar kamu tidak berbuat curang, kami bersyukur. Tapi andai kamu benar curang, minta maaflah pada Brianna. Dein menengahi. Maaf, memangnya Kak Bayu nggak ikutan serahin desain berlian untuk event? Tanya Brianna. Aku nggak ikutan, pemenang terakhir memang dilarang ikut event selanjutnya dengan alasan memberikan kesempatan untuk yang lain. Nah, kalau setelah event ini ada event lagi, aku bisa ikutan lagi, sahut Bayu. Brianna manggut-manggut. Aku takut kamu nggak ada yang bantuin karena filenya kuhapus jadi aku di kampung. Edit serta modif sendiri lalu aku serahkan pada Pak Albert, jelas Bayu lagi. Sebetulnya aku percaya padamu, ucap Dein tegas pada Bayu disusul anggukan Albert dan Eric. Bayu lega. Biar saja orang lain menuduh dia pencuri dan curang asalkan atasan dan Brianna mempercayainya. Setelah keluar dari ruangan Dein, Bayu memilih menyendiri beberapa saat di atap gedung seraya menghabiskan beberapa botol minuman kaleng untuk meredam penat di kepalanya. Saat Bayu ada di atas, di bawah sana kantor riuh dengan gosip santer jika Brianna adalah seorang plagiat. Ada pula yang menuding Bayu sebagai musang berbulu domba. Berita sungguh simpang siur. Hingga desas-desus ajaib itu terdengar ke telinga Iwan, OB yang saat itu melihat Tania dan Bayu menyalakan komputer Brianna. Iwan sibuk bergerak ke sana kemari. Mengepel lantai, membersihkan kaca dan toilet, mengganti galon kosong, juga sempat menyimak gosip yang semakin santer saat makan siang. Dia menyerap seluruh desas-desus dengan baik tanpa bertanya. Elwan pun memperhatikan Tania, tapi dia tak melihat Bayu. Dia tahu kebiasaan Bayu jika sedang memikirkan sesuatu pasti menyendiri di taman rooftop. Elwan bergegas naik menuju rooftop. Benar saja, ada Bayu di sana sedang bermuram durja. Pak Bayu, sudah makan siang? Tanya Iwan. Bayu menoleh. Sedang malas, Pak. Pasti kantin penuh dengan bisikan-bisikan aneh dan menyebalkan, sahut Bayu. Iwan membuka topinya. Dia menghampiri Bayu. Memang benar kalau desain berlian non Brianna mirip dengan perusahaan saingan. Bayu mengangguk. Padahal aku sudah menghapus file dari komputer Brianna, takut ada yang sabotase, tapi kenapa malah aku yang dituduh? Bagaimana aku bisa mengelak? Rekaman CCTV hanya merekam aku yang jelas-jelas mengkopi dan menghapus file milik Brianna, ucap Bayu seraya menghela napas pasrah. Kalau aku mau curang, aku pasti sudah kebagian keamanan untuk menghapus rekaman keberadaan aku di kamera CCTV, tapi kan enggak. Iwan manggut-manggut. Kalimat terakhir Bayu dirasanya sangat masuk akal. Memang di kamera CCTV hanya ada Pak Bayu saja, iya? Tanya Iwan. Lia, Pak, hanya ada aku. Bayu kembali manggut-manggut. Setelah berbincang sesaat dengan Bayu, Iwan kembali turun. Dia ingin menanyai Tania, tapi urung.
Akhirnya dia menuju ruangan Dein. Di ruangan Dein masih ada Albert dan Erik. "Ada apa Pak Iwan?" tanya Dein karena mereka bertiga tidak merasa memanggil Elwan. Iwan tidak menjawab, dia hanya mengeluarkan ponselnya dari saku celana kargonya. "Maaf kalau saya lancang, saya hanya ingin menunjukkan ini pada Ibu," ucap Iwan. Seraya memutar sebuah video dan beberapa foto. Serentak Dein, Erik dan Albert ternganga. "Sore itu saya diberi tugas menata ulang ruangan Pak Albert dan melebur kertas tidak dipakai dengan mesin penghancur. Kantor sudah sepi tapi saya lembur sampai jam 7 malam, ucap Iwan. Entah kenapa saya merasa heran dengan Ibu Tania yang mengendap-endap menyalakan komputer Ibu Briana. Juga hal yang sama dengan Pak Bayu. Jeda sesaat. Lanjutkan, Pak Iwan, ucap Dein. Lalu hari ini saya mendengar gosip today perusahaan ini bahkan semakin santer saat makan siang. Kalau boleh saya berasumsi, hanya Pak Bayu yang ada di rekaman CCTV, itu. Berarti niat Pak Bayu tidak jelek. Dia tak peduli dirinya terpantau kamera CCTV. Justru yang hilang dari pantauan adalah Ibu Tania. Kenapa bisa Ibu Tania hilang dari rekaman CCTV sementara di ponsel saya ada rekamannya, tutur Elwan tanpa bermaksud menggurui. Atasannya, Dein, Erik dan Albert menghela napas lega. Mereka tersenyum pada Iwan. "Kami akan mentransfer sejumlah uang ke rekeningmu karena sudah membantu masalah ini dengan cepat," ucap Dein. Seketika Elwan menepis dan menggeleng berulang kali. Tidak, terima kasih. Tapi saya menunjukkan rekaman itu tidak bermaksud ingin mendapatkan imbalan apapun. Saya hanya tidak ingin orang yang tak bersalah dituduh melakukan kecurangan. Pak Bayu itu karyawan yang sangat kompeten dan loyal pada perusahaan ini, saya percaya padanya. Ucap Iwan. Tak apa-apa. Pak Elwan tetap akan kami berikan bonus karena dengan inisiatif Pak Iwan merekam aksi Tania dan Bayu, masalah besar jadi cepat teratasi. Tenang saja, kami tidak akan menyebut nama Pak Iwan saat mengusut orang yang sudah berbuat curang di perusahaan ini, ucap Dein tegas. Silakan Pak Elwan kembali bekerja dan kami sangat berterima kasih sekali, Pak. Albert tersenyum lega karena Bayu dan gadis manis nan ceriwis yang kini sudah memenuhi pikirannya terselamatkan berkat video Iwan. "Albert, panggil Tania dan minta dia datang ke ruangan ini," titah Dein. "Baik, Bu Komis." Albert menjawab patuh. Pemanggilan Tania dipending karena Dein dan Erik kedatangan tamu penting saat itu. Albert pun urung memanggil Tania dan lagi pula stafnya itu tak ada di ruangannya. Kemana Tania? Pikir Albert yang hanya melihat Briana dengan wajah murung di depan komputernya. Ingin sekali Albert memberitahu Briana jika sebetulnya ada pihak lain yang menjadi dalang kekisruhan di perusahaan. Tapi Bayu sedang ada di samping Briana, berbicara dengan lembut serta meyakinkan Briana. Wajah murung Albert karena cemburu tak luput dari perhatian Laras. Dia gemas sendiri melihat tingkah laku Albert. 2 jam berlalu, sebentar lagi jam pulang kantor sudah akan tiba. Tamu Dein dan Erik pun sudah pulang. Albert memanggil Laras kenapa Tania tak kunjung terlihat. "Tania sedang keluar kantor, Pak," ujar Laras. "Ada urusan apa?" tanya Albert. Sebelum sempat Laras menjawab terdengar kehebohan di selasar ruangan. "Gawat, guys. Ada drama babak baru di depan front office. Gila nggak sih tuh si Melon, nggak ngangka beneran," teriak salah seorang karyawan perempuan. "Ada apa?" tanya yang lain. "Ada yang dilabrak istri sah di lobi. Kalian tahu siapa yang ngelabrak Tania?" "Siapa-siapa?" Keriuhan semakin menjadi. "Si Melon itu pelakor, dan kalian akan terkejut siapa yang istri sah yang melabrak si Melon,"
Siapa? Tanya yang lain tampak sangat penasaran. Karena sudah tak sabar dengan jawaban karyawan itu, beberapa pegawai segera berlari menuju lobi diikuti yang lain. Laras pun mengabaikan Albert, dia ikut penasaran. Albert, Bayu dan Brianna yang sedikit kalem hanya saling pandang tapi lalu mereka pun ikut ke menuju lobi. Lobi. Dasar perempuan murahan. Kau jadikan melonmu untuk menggoda suamiku, Kalau jadi pelakor ya jadi pelakor saja, tidak usah sok-sokan ingin membantu perusahaan suamiku. Seorang wanita bertubuh sangat tipis hingga triplek pun menjerit kalah saing. Sedang mencaci dan menjambak rambut Tania di lobi perusahaan Dane. Dane sendiri dan Eric terbelalak melihat siapa yang sedang melakukan aksi mantap luar biasa terhadap Tania. Ya Tuhan, Pak, dia. Dane menutup mulut karena terkejut. Eric merengkuh bahu Dane. Gara-gara kamu wajah perusahaan suamiku tercoreng dan rugi miliaran dolar, Kalau sudah tidak betah bekerja di perusahaan ini kenapa tidak pindah saja dan jadi peliharaan om-om senang termasuk suamiku. Jerit wanita super kurus tersebut. Gila, si Tania kalah tenaganya dengan perempuan tipis itu. Bisik salah seorang karyawan. Dia siapa, sih? Orang kaya. Kenapa kurus banget? Apa karena tekanan batin suaminya? Slanky. Memang dia siapa? Kalian gak tahu dia siapa? Siapa-siapa? Dia istri presiden direktur Crown Diamond, guys. What? Apa? Kenapa Tania bisa? Wah, apa jangan-jangan dia yang membocorkan desain milik Brianna? Seketika semua karyawan melirik Brianna yang tampak kebingungan melihat Tania. Dijambak, diseret dan didorong oleh wanita kurus tinggi langsing tapi bertenaga besar itu. Hasriani Melita, wanita kurus yang sedang beraksi itu adalah istri Presidir Crown Diamond. Beberapa petinggi Perli Diamond tahu siapa Hasriani dan benar-benar shock mengetahui wanita itu datang ke Perli untuk menghakimi Tania. Beberapa orang satpam berusaha memisahkan Hasriani yang membabi buta mendorong serta memaki Tania. Tapi mereka dihadang oleh 4 orang bodyguard Hasriani yang bertubuh tinggi besar. Teriakan Hasriani yang membahana pun urung membuat satpam Perli ikut campur. Mereka paham bagaimana amarah seorang istri yang tersakiti. Ya Allah, Pak, bagaimana ini? Tania, gadis itu. Dane meremat ujung jas suaminya. Tania sendiri sudah kacau balau. Sebagian rambutnya sudah semrawut dan tak berbentuk karena digunting paksa oleh Hasriani. Bagian depan kemejanya robek hingga memperlihatkan sebagian aset berharga miliknya. Tania menangis tergugu dan sangat malu saat itu. Kenapa kau tutupi melonmu itu? Malu dilihat banyak orang. Nggak usah malu. Kau sudah menjual murah harga melonmu pada suamiku. Teriak Hasriani. Wanita kurus itu meminta tablet pada salah satu bodyguardnya. Lalu memamerkan sebuah adegan di lorong kamar-kamar hotel. Di sana tampak Tania dengan baju super seksi. Sedang berjalan seraya menggelendot mesra di samping seorang pria parubaya lalu masuk kamar hotel. Kalian lihat. Perempuan sundal ini sudah menggoda suamiku dan mencoreng nama baik perusahaan kami dengan menjual desain berlian milik karyawan perusahaan ini. Ucap Hasriani dengan berapi-api dan sorot mata berkilat penuh amarah sekaligus cemburu. Semua orang yang ada di lobi memekik tak percaya. Tapi jelas sekali video Tania dengan sikap murahan menggelendot mesra dengan petinggi Crown Diamond. Juga ucapan Hasriani yang sungguh mengejutkan. Tidak, aku tidak menjual desain berlian karyawan perusahaan ini. Teriak Tania masih teronggok di dekat pot bunga besar dekat sofa lobi seraya menutupi bagian atas tubuhnya dengan kedua tangannya. Jadi kau hanya menjual tubuhmu saja.
Cibir Hasriani melempar tablet pada Tania. Tania memekik kesakitan karena tablet itu mengenai kepalanya. Aish, sayang banget itu tablet dilempar gitu aja. Tania kenapa bisa ketahuan? Ah, mereka mainnya kurang cantik makanya bisa ketahuan. Gila bener ini. Jual diri plus jual desain milik orang. Parah nggak sih? Suara-suara miring penuh cibiran berdengung di area lobi.